Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang apa yang perlu kita lakukan dalam hidup ini, supaya nanti kalau kita sudah tua, kita tidak menyesal. Saya akan mulai dengan sebuah cerita. Ada seorang pengusaha muda yang sukses. Namun ketika dia berusia 50-an, dia merasa ada yang tidak nyaman dalam hidupnya. Dia merasa ada yang kurang. Maka dia memberanikan diri untuk kemudian berhenti dari usahanya, meninggalkan semuanya dan mencari apa yang sebetulnya kurang itu. Bagaimana caranya? Dia kemudian pergi ke rumah jompo, tempat orang-orang tua dirawat, dan dia melayani di situ. Melayani dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dan kemudian dia mulai menanyakan masing-masing dari penghuni panti jompo itu. Mereka yang masih segar, masih punya ingatan yang jelas, namun sudah merasa tidak mampu berbuat banyak, dia bertanya satu persatu. Dan sesudah menanyai semuanya, akhirnya dia menarik sebuah kesimpulan. Ada beberapa orang, ada beberapa hal yang sungguh disesali ketika mereka menjadi lanjut usia. Yang pertama adalah mereka menyesal bahwa mereka tidak hidup seperti yang dia inginkan. Mereka ingin sekali sebetulnya hidup seperti yang sungguh-sungguh dia impikan, tetapi karena orang lain berpendapat itu tidak bisa, orang lain berpikir itu tidak baik, maka dia menyerah. Lalu dia menjalani apa yang aman. Namun ketika dia berusia lanjut ternyata itu keliru. Dia menyesal. Seandainya waktu bisa diulang kembali, dia akan mengulang dan dia akan memilih hidup seperti yang dia impikan, apapun resikonya. Itu dari hampir kebanyakan yang dia tanyai. Kemudian yang kedua adalah mereka menyesal karena mereka tidak menghabiskan waktu cukup bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Alasannya karena terlalu keras bekerja sehingga habis waktu, tidak punya waktu cukup untuk bersama-sama menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang membuat dia bahagia seperti apa adanya. Dia menyesal karena dia tidak memberi perhatian cukup dengan orang-orang yang menganggapnya penting dan membuat dia juga penting dirasakan oleh mereka. Dua hal itu hampir semua dirasakan oleh orang-orang tua yang ada di situ. Dan yang ketiga, yang mereka sesali adalah selama hidup mereka tidak sungguh memperhatikan dan mengusahakan kesehatan mereka. Kesehatan begitu penting, tetapi mereka mengabaikannya. Tidak sungguh-sungguh berolahraga, tidak sungguh-sungguh makan yang cukup, tidak sungguh-sungguh istirahat cukup. Dan itu mereka sesali. Ketiga hal itu juga hampir semua dirasakan oleh orang-orang tua itu. Karena itu pemuda atau pria setengah baya ini belajar. Dan rupanya itu yang juga dia rasakan. Dia membangun niat. Nanti dia akan memulai kehidupan yang baru, tetapi dengan memperhitungkan hal-hal yang tidak akan dia sesali di masa tua nanti. Yang keempat yang juga muncul di kebanyakan di antara orang tua itu, mereka menyesal bahwa mereka tidak memberikan yang terbaik dari dirinya. Mereka tidak fokus, kadang-kadang setengah-setengah mengerjakannya. Dan karena itu mereka menyesal. Dan seringkali mengatakan sebetulnya saya bisa lebih baik ketika saya bertemu dengan dia.
Sebetulnya saya bisa lebih baik ketika saya mengungkapkan perasaannya dengan orang yang saya kasihi. Itu yang mereka sesali. Maka kembali keempat hal itu menjadi catatan baginya. Dan dia sungguh-sungguh mempunyai niat. Dia akan memulai kehidupan yang baru dan tidak ada kata terlambat. Dia tidak mau menyesal akan hal-hal yang disesali oleh orang-orang tua itu. Dan yang kelima, yang disesali oleh banyak orang tua itu adalah bahwa mereka tidak sungguh-sungguh memberi waktu untuk diri mereka sendiri. Mereka merasa tidak enak dengan orang lain. Mereka merasa harus memberikan diri sepenuhnya kepada orang di sekitarnya. Tidak ada salahnya hal itu, tetapi tidak berarti bahwa mereka tidak menjadi diri mereka sendiri yang sepenuhnya. Tidak berarti bahwa mereka tidak memberi waktu yang utuh kepada dirinya sendiri. Karena rupanya pemberian diri yang terbaik adalah ketika diri kita ini memberi cukup waktu dengan diri sendiri. Karena ketika kita cukup waktu dengan diri sendiri, kita mengenali diri sendiri, kita sungguh-sungguh tahu apa yang terbaik dari diri kita. Dan kemudian kita bisa memberikan kepada orang lain. Bukan terus-menerus tidak enak dengan dia, tidak enak dengan ini. Akhirnya justru kita memberikan, tetapi dengan motivasi tidak enak. Dan itu pasti bukan yang terbaik. Tetapi kalau kita merasa baik, merasa bahagia, merasa hidup sepenuhnya, kita juga bisa memberikan yang terbaik dan sepenuhnya. Maka pria setengah baya itu kemudian memulai dengan membuat catatan di dalam jurnal hariannya. Saya sungguh-sungguh mau hidup seperti yang saya impikan. Tidak perlu banyak memperhitungkan apa kata orang. Karena justru Tuhan menciptakan kita begitu berbeda dan unik supaya kita bisa menyumbangkan masing-masing yang tidak bisa disumbangkan oleh orang lain. Yaitu hidup kita yang kita hayati sepenuhnya menjadi pribadi yang terbaik versi kita masing-masing. Dan kemudian dia sungguh-sungguh ingin menghabiskan waktu dengan orang-orang yang dia cintai. Yang membuat dia merasa bahwa dirinya itu menjadi pribadi yang terbaik dan bahagia dengan dirinya sendiri. Dan orang-orang di sekitarnya yang juga bahagia mengenal dia sebagaimana dia adanya. Dan kelima hal itu yang kemudian dia tuliskan untuk memulai kehidupan yang baru. Dan itulah yang selama ini ternyata dia cari. Dan itulah yang ternyata menghasilkan hidup yang lebih produktif, hidup yang lebih inspiratif, hidup yang lebih membahagiakan. Pertanyaannya tentu berlaku bagi kita semua. Apakah kita sungguh-sungguh menjalani hidup yang kita impikan? Atau kita begitu banyak berkompromi karena berpikir bahwa hidup yang kita impikan itu egoistik. Padahal tidak. Hidup yang kita impikan tidak egoistik. Kalau kita bisa hidup seperti yang kita impikan dan kita kemudian bahagia menjadi diri kita versi terbaik, itulah sumbangan yang terbaik bagi dunia. Karena kita hanya bisa mengubah sekitar kita kalau kita berubah. Kita bisa membawa kebaikan kalau kita sendiri sungguh-sungguh baik dari dalam dan berkembang sepenuhnya. Karena itu, saudara-saudari terkasih, kita perlu bertanya diri. Apa yang sungguh-sungguh membuat kita bahagia dalam hidup ini? Apakah kita sungguh-sungguh berusaha hidup bahagia, menerima diri apa adanya, mengembangkan diri kita sepenuhnya, dan kemudian memberikan yang terbaik, tidak setengah-setengah kepada orang-orang di sekitar kita, kepada masyarakat yang lebih luas, dan kepada dunia, dan kepada Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan potensi-potensi yang luar biasa. Dan Tuhan ingin kita datang kepadanya, memberikan yang terbaik dari diri kita dengan segala potensinya. Seperti perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan, orang-orang yang diberi talenta, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 1. Dan Tuhan senang dengan orang-orang yang datang membawa talenta serta buah-buahnya yang berkelipatan ganda.
Maka saudara-saudari terkasih, mari kita merenungkan, apakah kita sungguh-sungguh ingin hidup sepenuhnya, bahagia sampai tua dan tidak menyesal nantinya? Atau kita akan ikut seperti orang tua-tua itu yang kemudian akhirnya menyesali beberapa hal dalam hidup kita yang sebetulnya bisa membuat kita lebih hidup, lebih inspiratif, lebih bahagia. Jangan khawatir, Tuhan mencintai kita apa adanya. Kalau kita jujur mencari apa yang sungguh-sungguh membuat kita bahagia dan hidup sepenuhnya seperti yang kita inginkan, seperti yang Tuhan inginkan, kita pasti berkenan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan hanya ingin kita bahagia. Tuhan hanya ingin kita hidup baik, hidup dalam kedamaian, sukacita, dan damai sejahtera. Itulah kerajaan Allah. Untuk itulah Tuhan datang, menunjukkan jalan, kebenaran, dan hidup yang sungguh berkenan kepadanya. Karena itu handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.